Sulit itu kalau kita hanya tetap satu kabupaten sampai sekarang, dan ya tetap pada status itu daerah tertinggal. Apa sekalian, apa yang kita lakukan pada tahun-tahun 2004, 2005, dan 2006 itu untuk membawa perubahan itu. Tapi Anda semua yang juga tidak mau berubah, itu akan menghambat ya capaian kita menggapai perubahan itu. Sekarang kita harus berubah, baik pikiran, ya, perbuatan dan sebagainya. Kita harus merubah itu kalau kita ingin tidak tertinggal lagi. Ya, itu yang kita rubah. Ya, coba aja dari tadi itu, perkembangan dana APBN yang masuk ke NIAS setelah pemekaran itu bukan apa, bisa dicek ini. Ya. Sulit itu kalau kita hanya tetap satu kabupaten sampai sekarang, dan ya tetap pada status itu daerah tertinggal. Ya. Pada saat itu hanya ada dua daerah sebelum pemekaran, ada dua daerah tertinggal di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Nias dan daerah Dairi di Sumatera Utara. Ya. Menyedihkan, tidak ada pembangunan infrastruktur, jalan terbengkalai, dan jalan satu-satunya itulah pemekaran daerah. Kalau pada tahun 2003 kita masih satu anggaran dengan saudara kita di Nias Selatan di sana, 460 miliar kita terima dari APBN dari pusat. Sekarang berapa? 3 triliun lebih masuk ke Nias dana APBN setelah pemekaran. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa apa gunanya pemekaran, saya kira dia perlu sekolah, ya, perlu disekolahkan lagi. Dana sebesar itu tidak akan mungkin masuk ke Nias kalau seperti itu. Dan itu sebuah pengalaman saya di Kementerian Dalam Negeri. Saya sering ikut meninjau ke daerah-daerah yang diusulkan untuk dimekarkan. Saya pikir dalam hati, kenapa saya juga tidak mulai di daerah saya seperti ini? Sebab itu saya heran dulu ketika aspirasi teman-teman dari Nias Selatan melalui Bamus Peri, saya masih ingat itu. Nah, tidak disahuti oleh teman-teman yang ada di Dewan. Ya, ingat, ya, ingat, yang menampung aspirasi masyarakat adalah lembaga legislatif. Ya. Kalau sudah ada keputusan dari legislatif, harus diteruskan itu oleh kepala daerah, harus. Tapi apa yang mau saya teruskan? Tidak ada keputusan. Oleh sebab itu saya perlu cerita ini, karena banyak pertanyaan. Apa sih gunanya pemekaran? Kenapa ada pemekaran? Kenapa menjadi provinsi segala? Ya. Ketika Bapak Gubernur Mayor Jenderal Haji Tengku Ridjanuddin mengirim surat persetujuan ke Jakarta mengenai pembentukan Kabupaten Nias Selatan, tidak ada rekomendasi dari DPRD. Saya jadi terkatung-katung. Saya dipanggil oleh beliau almarhum, Pak Bupati, saya sudah setujui karena DPRD Provinsi Sumatera sudah setuju atas pemekaran Nias Selatan. Ini surat saya kepada Menteri Dalam Negeri. Saya minta Anda bubui paraf, sekalipun tidak ada surat dari lembaga legislatif. Dan karena saya setuju dengan itu, saya bubui paraf pada surat nota Bapak Gubernur Sumatera almarhum Tengku Ridjanuddin ke Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Setelah itu, karena kondisi internal kita di Nias, kita adalah 2 kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Nias dan Dairi, adalah daerah tertinggal, Bapak sekalian. Ini juga ada kaitannya nanti, kenapa kita tidak mau bergabung dengan ini, dengan itu. Lebih baik kita tinggal di landasan saja. Karena kepada siapapun kita bergabung, kita tetap saja kelas 2, bahkan kelas 3. Apakah saudara-saudara mau menjadi kelas 3 di tanah airnya sendiri? Tentu tidak. Dan itu kita inginkan. Kenapa kemudian saya mengusulkan Nias menjadi provinsi? Karena sudah memenuhi syarat secara undang-undang. Sudah ada 5 kabupaten kota.
Kenapa Gunung Sitoli menjadi kota? Karena ada ketentuan bahwa ibu kota provinsi harus kota otonom. Saya mohon kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Kota supaya tetap solid untuk membangun kota ini sehingga menjadi kebanggaan kita. Inilah nanti kota otonom yang menjadi bakal calon ibu kota provinsi yang sebentar lagi kita nantikan. Seharusnya tahun 2014 sudah jadi. Waktu itu ada 6 provinsi di Indonesia yang akan dimekarkan. Semua sudah lengkap berkasnya. Tetapi ada masalah pada saat paripurna DPR RI di Jakarta. Sehingga itu dibatalkan dan oleh Bapak Presiden Jokowi yang kemudian memerintah sejak tahun 2014, ia melakukan moratorium. Dan moratorium itu akan dibuka kembali pada jabatan kedua ini. Kita tunggu saja, kita berdoa supaya harapan kita agar Nias menjadi provinsi itu menjadi kenyataan. Apakah Anda bangga kalau ada Marga Jebua, Marga Jega, Marga Lase, baik atau siapa saja menjadi gubernur di tanah Nias ini? Bangga kita. Bangga kita, ya, daerah kita ini subur Bapak sekalian. Apa saja ditanam, dilempar pun hidup. Tetapi SDM-nya masih payah kita. Jejaring kita di luar masih payah, masih susah. Ya. Ketika saya masuk di sini, ya, baru 1 orang jenderal yang kita miliki, yaitu Brigadir Jenderal Polisi Dr. Randus Folo Arozaluhu, mantan Wakakoserse Mabes Polri, sekarang sudah pensiun. Faktor eksternal kenapa kita pada Januari 2009 kita membuat deklarasi mengenai pembentukan provinsi. Pertama, karena kita sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, ada gonjang-ganjing di Sumatera Utara mengenai pembentukan provinsi Tapanuli. Tetapi sebagian besar dari mereka, karena kita hanya 1 kabupaten di sini, kemudian menjadi 2 kabupaten, ada perselisihan soal ibu kota provinsi baru itu. Kalau ex-presiden Tapanuli, ibu kotanya di Sibolga, tetapi hendak dipindahkan ke tempat lain. Ini yang tidak diterima oleh sebagian besar saudara kita di Tapanuli Selatan dan yang lain. Ya. Saya berpikir dalam hati waktu itu, ya, kemana saja kita tinggal di landasan, ya tetap kelas 2. Ya. Kita juga menyeberang gabung dengan itu, tetap saja mungkin kelas 2 atau bahkan kelas 3. Itu kenyataan yang harus kita bisa terima. Nah, kenapa tidak kita mencoba, ya, sekalipun tertati-tati, sekalipun dengan air mata, sekalipun. Saya ingat ada 1 koran mainstream yang terbit di Sumatera Utara. 6 bulan saya dihajar di koran itu karena saya tidak bergeming, saya tidak ada ketakutan, saya serahkan kepada Tuhan. Saya dipanggil oleh beberapa jenderal di Jakarta. Kenapa? Saya jawab, Pak, ibarat kita ini naik pesawat menuju suatu tempat yang kita idam-idamkan. Ya. Karena pengetahuan bapak-bapak sudah ada duluan di pesawat, tinggal menunggu kami yang masih mencari di mana pesawat itu. Kita nggak tahu pesawat itu di mana, karena keberadaan kita. Oleh sebab itu lebih baik, saya katakan sama beliau, lebih baik kami tinggal di landasan saja. Bapak silakan take off. Jangan karena gara-gara kami, bapak-bapak menjadi susah, tertinggal. Dan mungkin karena air mata itu Bapak sekalian, ya, mungkin saya yang paling bahagia kalau nanti pada periode kedua Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden kita, Nias akan dikukuhkan menjadi 1 provinsi baru. Itu harapan saya. Bukan lagi untuk saya. Saya sekarang usianya sudah 70 tahun. Itu untuk anak-anak milenial ke depan. Ya.
Orang tua memang wajib mempersiapkan rumah bagi anak-anaknya. Itu kewajiban. Siapa yang salah? Tidak, kita tidak salah. Nah, saya ditanya kenapa tidak mendukung? Bukan, kita bukan tidak mendukung itu. Tetapi kami menyadari karena keberadaan kami tidak ingin bergabung. Itu saja. Nah, Bapak sekalian, sudah dimulai di kota Gunung Sitoli ini ya. Para kepala daerah yang baru, ada yang berhasil dan ada juga yang kurang berhasil. Dan ini harus diperjuangkan demi untuk perubahan menuju masyarakat Nias yang sedikit martabat hidupnya sedikit naik. Itu yang kita kejar. Kita tidak macam-macam. Tidak. Bagaimana supaya kita yang tinggal di kepulauan ini tidak lagi dikatakan daerah tertinggal. Apalagi kalau misalnya kita bisa memberikan kontribusi kepada negara, itu sangat baik. Tapi kalau kita bisa mengurus diri sendiri tanpa menyusahkan negara, itu pun jauh lebih baik bagi kita, dan itu yang kita perjuangkan. Bapak sekalian, tanpa perubahan, tanpa kita merubah hati kita, artinya stigma berpikir kita masih seperti dulu. Jangan harapkan ada perubahan, ada kemajuan. Saya ajak kita, mari kita berubah. Mari kita merubah stigma berpikir kita. Ya, fakeguta, fase osak. Bapak sekalian, saya akhiri dan saya ucapkan selamat kepada wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD dan seluruh jajaran kota Gunung Sitoli yang telah sedikit memulai perubahan yang signifikan di kota Gunung Sitoli. Ini semua bukan untuk wali kota, ya, sama dengan pemekaran itu bukan untuk saya, bukan untuk pribadi saya, tetapi untuk masyarakat kita. Saya akhiri sambutan ini, saya aturkan banyak terima kasih. Saya sangat tersanjung, ya. Saya sangat bangga dan bahagia saya apa yang dicapai oleh kota Gunung Sitoli melalui tangan-tangan Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh jajaran yang ada pada pemerintahan kota Gunung Sitoli. Saya mohon supaya diteruskan, Pak, kalau perlu ditingkatkan, ya, karena ini sebentar lagi mungkin akan menjadi ibu kota provinsi Kepulauan Nias. Sekian dan terima kasih. Wabai tafefu yahobu. Salam.